Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dadi sembarang ojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 133. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Anna Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Oke, gimana keadaan kalian? Yang pastinya baik-baik aja ya. Di tempat kalian udah hujan belum ya? Kalau di Surabaya ini belum hujan sama sekali. Panas banget, sebanget-bangetnya. Udah 2 hari ini ya dari kemarin itu suhu udara di Surabaya itu 34 sampai 35 derajat Celcius. Gila, panas banget. Sedangkan wilayah-wilayah lain di Jawa Timur itu udah mulai hujan. Aduh, gila panas banget sumpah. Gak kuat anjir. Terus aku juga mau ngomongin nih, sayang banget ya belum ada partisipan nih sampai hari ini dari pendengar podcast kisah horor yang ikutan giveaway podcast kisah horor ya. Karena pas aku cek di Instagram podcast kisah horor dan aku cek di hashtagnya, belum ada satupun yang mengikuti atau mungkin yang ngebuat challenge dari podcast kisah horor ya. Ya mungkin kurang menarik gitu ya. It's okay, gak apa-apa. Masih tetap aku tunggu sampai tanggal 23 Oktober ya. Tapi kalau emang sampai tanggal 23 Oktober ini belum ada satupun yang ngirim, it's okay, gak apa-apa. Masih ada kesempatan di lain waktu gitu. Oke, langsung aja kita bacakan cerita horor kali ini ya. Karena kayaknya itu ada salah satu cerita. Tadi aku ngeliat sekilas sih, salah satu cerita horor yang kayaknya tuh panjang banget ceritanya ya. Gak ngerti sehoror apa ceritanya sampai sepanjang itu. Dan mungkin nih bisa bakal jadi satu episode doang ya, satu cerita ini. Semoga ceritanya gak mengecewakan. Hehe, gitu ya. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Dan cerita ini datang dari pendengar podcast kisah horor yang nggak mau disebutkan namanya. Jadi sebenarnya dia menceritakan di sini sebenarnya ceritanya itu udah pernah di-up di Kaskus ya. Udah lama banget di-upnya di Kaskus dan dia lagi pengen ngebagi ceritanya di podcast kisah horor. Nah, buat teman-teman nih, bakal aku bacain ceritanya. Semoga cerita kali ini mungkin ada yang udah pernah dengar, ada juga yang belum denger ya, cerita di Kaskus ini. Oke, langsung aja kita baca ceritanya. Sesekali dalam sekian tahun saat keluarga besar berkumpul, biasanya banyak cerita yang dibicarakan di antara para orang tua di ruang tamu. Dan anak-anak kecil, sebagian ada yang bermain di dalam atau luar rumah. Sedangkan sebagian lagi mendengarkan cerita para orang tua atau saudara-saudara yang datang. Nah, kali ini Kak Ana, aku mau bercerita
tentang pengalaman aku yang sudah aku rangkum sedemikian rupa. Tadinya cerita aku ini udah pernah aku up di Kaskus pada tahun 2016. Dan kali ini setelah 5 tahun aku pengen berbagi cerita nih sama pendengar podcast kisah horor. Semoga Kak Ana suka dengan ceritaku kali ini ya. Hehehe. Oke, langsung aja Kak. Aku adalah salah satu anak yang suka mendengarkan cerita mereka. Karena biasanya banyak yang cerita lucu seperti masa kecil orang tua aku, masa remaja hingga akhirnya menikah. Tapi yang akan aku ceritakan bukanlah cerita lucu, melainkan cerita yang cukup seram didengar bagi anak kecil seusia aku saat itu. Kelas 6 SD, 12 tahun. Yang pertama adalah Jin Tomang. Ini kisah 2 orang kakak ipar laki-laki dari ibu aku sekitar tahun 80-an. Di mana keduanya saat itu baru berumur 30-an awal dan mempunyai usaha percetakan kalender di daerah Tomang, Jakarta Barat. Mereka bekerja dari jam 8 pagi dan selesai bekerja jam 8 malam. Biasanya karyawan sudah pulang jam 8 kurang. Sedangkan mereka berdua beres-beres hingga pukul 8 malam. Ada sebabnya kenapa mereka bekerja hanya sampai jam 8 malam. Dikarenakan bila lewat dari jam tersebut, sering diganggu oleh penghuni tempat tersebut. Biasanya ada bunyi-bunyi seperti tiupan angin, padahal ruangan tertutup dan tidak ada jendela yang terbuka. Bunyi peralatan percetakan yang terjatuh, hingga bayangan sekelibat di sekeliling ruangan tersebut. Puncaknya terjadi saat terima banyak orderan yang menyebabkan perlu lembur hingga malam untuk menyelesaikan permintaan customer. Jam 12 malam baru selesai. Dan untungnya selama itu tidak ada gangguan. Karyawan pulang. Dan paman aku menutup pintu setelah beres-beres peralatan. Saat melangkahkan kaki keluar, dari dalam rumah terdengar suara yang gaduh seperti ada yang berantem di dalam rumah sambil lempar-lemparan barang. Ternyata penasaran karena takut ada pencuri, mereka masuk ke dalam untuk melihat ada apa. Ternyata semua peralatan percetakan melayang ke sana kemari berhamburan, berantakan. Banyak yang berjatuhan hingga rusak. Keduanya tidak bisa bergerak karena takut dan hanya menyaksikan semuanya terjadi. Tidak lama, tapi cukup membuat semuanya porak-poranda. Dan tiba-tiba semuanya hening. Lalu mereka pulang tanpa membereskan. Dan paginya saat karyawan sudah datang, semuanya terheran-heran tentang apa yang terjadi. Itulah hari terakhir kedua paman aku usaha di sana. Karena semenjak kejadian tersebut, mereka pindah tempat. Usut punya usut, ada Jin Tomang yang tidak suka dengan kehadiran mereka di sana. Oke, ini aku jeda dulu ya, karena karena ada part-part banyak nih ya. Jadi aku mau komen satu-satu dulu tentang pengalaman horor ya, dan pengalaman horornya ini terjadi sama kakak ipar laki-laki dari ibunya, berarti Pak D-nya si pengirim cerita ini. Jadi Pak D-nya ini diganggu sama Jin Tomang ya. Sebenarnya Jin Tomang ini sebutan karena emang lokasinya itu ada di sekitar daerah Tomang, Jakarta Barat gitu. Karena nggak ngerti ya ini setan apa gitu, akhirnya disebut Jin Tomang. Kayaknya kayak gitu ya. Sok tahu banget aku, anjir bangke. Ya bisa jadi sih ya, karena mungkin karena suatu keributan yang ditimbulkan
sama pekerja-pekerja di sana ya. Terutama mereka harus selesai itu kalau bisa sebelum jam 8. Karena jam 8 kalau udah lewat dari jam 8 itu bakal diganggu gitu. Ya sama aja sih sama tempat-tempat kerja lainnya ya, sama seperti kayak tempat kerja aku dulu itu pokoknya selesai itu kalau bisa jam 8, jam 9 lah. Jangan sampai jam 9 ke atas. Karena kalau udah nyampe di atas jam tersebut bakal ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena posisinya kantor aku dulu itu kalau kalian tahu ya serem banget anjir. Kan bengkelnya tuh ada 2, bengkel depan khusus untuk mikrobus, ambulans dan lain-lain, sedangkan bengkel belakang itu khusus untuk dump truck, flat deck, amrol, tangki dan lain-lain ya. Dan aku bagian bengkel belakang. Dan di bengkel belakang itu banyak banget build up. Kalau kalian nggak tahu build up itu apa ya? Build up itu salah satu unit truk bekas, tapi dia dari impor, dari luar negeri. Biasanya sih dari Singapura gitu kan. Dan harganya itu walaupun bekas itu mahal banget dibandingkan kita bikin baru gitu. Dan di situ tuh pastinya build up itu pernah banget lah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti bekas tabrakan atau mungkin ada sesuatu hal yang buruk terjadi pada kendaraan tersebut. Terus di belakangnya itu ada kayak rawa-rawa gitu. Terus pokoknya serem banget lah anjir, gelap banget. Soalnya aku pernah banget ke sana gara-gara disuruh nyari unit gitu loh di sana itu sendirian. Gila, jam 7, jam setengah 8 malam lah. Kebayang banget horornya kayak gimana. Nah itu sama sih sebenarnya di tempat-tempat lain juga bakalan kayak gitu. Jadi karena apa ya, di setiap gedung itu pasti punya penghuni masing-masing gitu. Jadi buat kalian nih ya, walaupun di rumah sendiri, pasti di rumah kalian juga ada penghuni selain kalian gitu loh. Maksudnya penghuni makhluk halus, makhluk goib gitu loh di rumah kalian. Cuma ya itu tadi, mungkin kalau kalian rajin ibadah juga gak bakalan diganggu gitu. Kayak gitu sih. Terus kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Di part berikutnya masih pengirim yang sama nih ya, karena dia ngirim ada part banyak banget, sekitar 4 part ya. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran, sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Yang kedua ini judulnya kecelakaan. Jadi kak, aku lanjut nih ya. Ibu aku adalah anak ke-13 dari 13 bersaudara. Di mana ibu aku mempunyai 2 orang kakak laki-laki kembar. 1 meninggal saat lahir. Sehingga hanya ada 1 anak laki-laki di keluarga ibu aku, anak ke-11. Ayah dari ibu aku sejak kecil telah diramal oleh orang tuanya bahwa akan kesulitan untuk punya anak laki-laki, atau bahkan hampir pasti tidak akan punya anak laki-laki. Sampai akhirnya, menurut cerita turun-temurun dari keluarga aku, bahwa kakek aku ini mencoba mengelabui dewa kelahiran
dan dewa kematian. Hehehe. Sehingga akhirnya bisa juga dapat anak laki-laki di urutan 11 dan 12. Walau akhirnya anak yang ke-12 meninggal saat dilahirkan. Beberapa tahun yang lalu sebelum kejadian Jin Tomang, saat itu kakak laki-laki ibu aku baru lulus SMA. Hasil penerawangan dari kakek aku, di tahun tersebut kakak laki-laki dari ibu aku ini dalam bahaya. Sehingga tidak boleh pergi jauh atau melakukan kegiatan yang berbahaya karena rawan resiko. Kalau bisa lolos dari tahun tersebut, maka selanjutnya akan aman. Tapi sebaliknya, jika tidak dijaga, kemungkinan besar nyawanya tidak akan lebih dari tahun tersebut. Satu saat, kakak ipar ibu aku membeli sepeda motor, di mana pada waktu itu masih jarang yang mempunyai kendaraan bermotor. Hal ini diketahui oleh kakak dari ibu aku, dan dipinjamnya lah motor tersebut untuk jalan-jalan. Kalau sekarang bahasanya mungkin boncengin cewek. Dan seperti ramalan yang sudah ada, kakak dari ibu aku menabrak truk dan meninggal di tempat. Sedangkan motor dan orang yang diboncengnya tidak ada luka atau lecet sama sekali. Ibu aku nangis sejadi-jadinya. Semua keluarga ibu aku berduka dan hampir tidak percaya. Ditanyakan ke orang yang dibonceng kakak ibu aku sebelum tabrakan terjadi, ada percakapan berikut. Kakak ibuku, "Wih, itu di depan ada cewek cakep pakai baju putih loh." Lalu orang yang dibonceng bilang, "Astaga, itu truk." Lalu kecelakaan terjadi. Oke, di part kedua ini udah selesai ya. Jadi dia bercerita bahwa mungkin ibunya ini adalah anak ketiga dari 13 bersaudara, dan 2 diantaranya kakaknya itu kembar laki-laki. Jadi 10 saudaranya itu perempuan semua gitu ya, tidak ada laki-laki. Terus aku agak ini ya, agak kayak gimana ya, speechless dengan kata-kata dewa kelahiran dan dewa kematian. Kalau ada omongan kayak gini sih kayaknya ini yang kirim cerita ini orang Chinese ya. Jadi kepercayaannya itu ya kayak gitulah. Ya mana ada orang muslim dewa kematian sama dewa kelahiran gitu kan. Nah, terus dia kayak ngelakuin, mungkin kakeknya pada zaman itu tuh orang pinter ya, bukan orang pinter dukun sih maksudnya, tapi lebih ke apa ya? Ya pokoknya adatnya orang sana lah ya. Adatnya orang sana itu gimana sih cara kita itu kayak berdoa terus, dan ternyata dia itu dianugerahi sebuah dianugerahi kayak gitulah, yang bisa ngelihat masa depan, kayak indigo, model-model kayak indigo gitu ya. Dan akhirnya dia berusaha untuk meminta kepada Tuhannya untuk agar diberi anak laki-laki gitu. Tapi si kakeknya bilang kalau sampai kalau dia tuh nggak bakalan dapet anak laki-laki gitu. Kalau misalnya dia dapat anak laki-laki, anak laki-lakinya nggak bakal hidup lama gitu. Yang aku tangkap sih seperti ini ya. Percaya apa enggak ya? Percaya nggak percaya nggak tahu ya, karena setiap kultur adat istiadat itu berbeda-beda, kepercayaannya juga beda-beda. Ya mungkin kalau secara Islami untuk masalah lu nggak bakalan bisa dapat anak laki-laki nih karena apa segala macem, ya mungkin karena apalah gitu loh. Pokoknya secara agamis itu agak dipercaya. Tapi kalau masalah dewa-dewa untuk berdoa ngelabuhi mungkin agak kurang percaya ya, skeptis gitu. Tapi kalau untuk agama-agama lain mungkin masih bisa ditolerin. Ya mungkin udah takdir kali ya. Kalau aku ya ngiranya takdir
takdir kali gitu loh. Karena apa? Karena kakak aku sendiri anaknya 5, cewek semua. Setiap mau mencoba pembuahan gitu ya, pembuahan antara kakak perempuan saya dengan kakak ipar saya ini yang berharap punya anak laki-laki, ternyata dapatnya cewek. Terus dicoba lagi berharap laki-laki, dapat cewek. Dicoba lagi dapat cewek. Dicoba lagi dapat cewek sampai akhirnya yang kelima itu jackpot, dapatnya cewek juga gitu. Jadi ya mungkin emang udah takdir gitu ya dari Tuhan, dari Allah, kalau kita diberi tanggung jawab untuk menjaga anak-anak walaupun dia laki-laki atau perempuan gitu. Gitu sih. Tapi ya percaya nggak percaya sih ya, tergantung pendengar semua dan tergantung atas kepercayaan masing-masing. Gitu. Oke, next kita ke part berikutnya. Nah, part berikutnya ini ada judulnya biliar gitu. Sejak aku kecil, orang tuaku selalu berkata kalau habis main, beresin mainannya. Dan aku selalu nurut. Karena orang tua aku galak, hehehe. Dengar-dengar sih, kalau kita nggak beresin mainannya nanti ada yang mainin. Ada kejadian cukup aneh di tempat biliar saat aku sudah SMA. Salah satu anak pamanku mempunyai usaha tempat biliar, di mana setiap aku pulang sekolah, saya bantu jaga dan bermain di sana. FBI, tempat biliar ada di lantai 2, sedangkan lantai satunya rental PlayStation. Saat itu aku dan teman berdua nih bermain biliar sebentar di lantai 2. Dan karena bosan, akhirnya kami turun ke lantai 1 untuk bermain PS. Saat kami turun, kondisi meja biliar di lantai 2. Bola-bolanya tidak kami bereskan. Dan percaya tidak percaya, saat saya bermain PS, ada bunyi pletak-pletok di lantai 2, seperti ada yang sedang bermain biliar. Masalahnya, di atas tidak ada orang. Kok bisa? Akhirnya aku dan teman pun naik ke atas karena penasaran, sambil sedikit takut juga. Dan benar saja, tidak ada siapa-siapa di atas. Lalu kami bereskan bola-bola yang berantakan tersebut dan kembali turun ke bawah. Biasanya aku hanya mendengar cerita dari anak-anak yang main di sini. Dan kali ini aku apes banget, giliran aku yang kena batunya. Oke, di part ketiga ini judulnya biliar ya. Jadi dia jaga salah satu tempat usaha dari pamannya, yang di lantai atas itu tempat buat bermain biliar, yang lantai bawah itu rental PS gitu. Nah tadinya itu dia sama temennya itu main biliar di atas. Terus karena ngerasa bosen, akhirnya mereka turun tuh ke bawah buat main PS. Tapi posisi bangunan tersebut tuh sebenarnya kosong, cuma ada mereka berdua. Sedangkan pada saat mereka lagi asik nih ya main PS, ada suara kayak bola lagi disodok gitu ya. Sodok lagi disodok, enak banget gitu kan, disodok cetak cetok kayak gitu. Dan itu sebenarnya juga buat aku merinding juga ya kalau sampai ngedenger suara kayak gitu, tapi posisinya di ruangan tersebut itu nggak ada orang. Yang ada juga gua kabur anjir, nggak bakalan gue samperin, ngapain? Yang ada juga gue yang dilempar pakai bola biliarnya, keras banget anjir bolanya itu, kena kepala benjol langsung ya. Oke, next. Ini kayak cerita keempat ya. Jadi judulnya adalah Rumah Kosong. Lanjut ke part 4 ya kak. Jadi di sebelah rumah teman ibu aku ada rumah kosong.
masih satu komplek perumahan dengan saya. Rumah tersebut sudah bertahun-tahun tidak ditinggali oleh yang punya. Mungkin untuk investasi. Ibu aku sesekali datang ke rumah temannya itu. Karena ada semacam saung untuk berteduh dan duduk di depan rumahnya tersebut, persis di depan rumah kosong. Sehingga asik untuk ngobrol dan bercengkrama dengan tetangga yang lain. Hingga pada satu waktu, mereka kedatangan pengunjung yang mau membeli rumah kosong itu. Keadaan saat itu sore hari, sekitar jam 5:40 sore. Ibu aku berkata kepada temannya, sebaiknya masuk ke dalam setelah maghrib saja, karena dia punya feeling yang tidak enak jika masuk sekarang. Hanya saja, karena saat itu ramai orang, ada 8-10 orang yang berkumpul di saung, bapak-bapak juga ada, maka tetaplah masuklah mereka ke dalam rumah kosong itu bersama si pengunjung. FBI, tipe rumah kosong ini 36/90. 2 kamar tidur dan ada 1 kamar mandi di belakang. Masuklah 4 orang ke dalam rumah kosong itu. Pengunjung, teman ibu aku, suami teman ibu aku, dan ibu aku. Berbekal senter, mereka masuk ke dalam rumah yang cukup gelap karena tidak ada listrik. 10 menit kemudian ibu aku mengajak semuanya keluar rumah. Merasa bingung, untungnya semua menurut dan keluar rumah. Urutannya, ibuku, temennya, lalu suami teman ibuku, dan pengunjung. Hingga akhirnya, semua keluar pagar rumah kecuali ibuku. Dan ibuku berkata dalam hati, kalau memang benar yang dilihat tadi di toilet, sekarang pas saya nengok ke belakang, maka ada lagi. Lalu menolehlah ibuku, dan dia melihat sepotong tangan di jendela. Benar-benar hanya sepotong tangan, membuatnya kaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Padahal sudah mau keluar pagar. Teman ibuku yang melihat ibuku aneh, kaku ketakutan, segera memapah ibuku untuk keluar dan dibawa ke rumahnya. Setelah tenang, ibuku menceritakan kalau saat masuk ke rumah kosong itu, di toilet dia melihat seorang kakek tua sedang duduk di toilet. Makanya ia minta semua segera keluar dari rumah kosong itu. Sedangkan saat mau keluar dari pagar rumah kosong, ia melihat sepotong tangan di jendela yang sedang dada-dada kepadanya. Mendengar hal itu, bapak-bapak di kompleks segera bawa senter, sekop, dan alat-alat pemukul karena khawatir takut ada maling di dalam rumah kosong. Hanya saja setelah dicek, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Wah, shit man. Oke, ini udah masuk ke klimaksnya. Cerita part berikutnya itu udah agak merinding-merinding ya. Pas di bagian si ibunya, pas di bagian ibunya ini ngelihat sosok kakek-kakek yang duduk di toilet, itu sih masih belum merasa merinding ya. Tapi pas dia bercerita di bagian ibunya, pas noleh ke belakang ngelihat ada sepotong tangan yang lagi dada-dada ke dia. Wah, anjir, gila. Jadi ini kalau aku bisa bayangin ya, ini ruangan nih, rumah. Posisinya ibunya udah di luar dong, udah mau keluar pagar kan. Jadi udah agak terang gitu loh, nggak gelap, nggak di tempat gelap. Terus ibunya noleh ke belakang, niatnya buat mastiin itu orang apa enggak, intinya kayak gitu. Pas dia noleh, anjir, ini pokoknya ini ruangan gelap banget. Terus tiba-tiba muncul tangan, kayak di film-film, terus dada-dada, wih, merinding sampai ke bawah, merinding anjir. Soalnya aku ngebayangin nih posisinya kalau misalnya itu tuh aku gitu loh. Terus kejadiannya tuh aku juga didada-dadain dalam kondisi
di lokasi tersebut tuh gelap, cuma muncul tangan doang yang lagi dada-dada. Anjir, wah, pingsan bro, gila, nggak bisa ngebayangin ini mah. Coba kalau ini ada di posisi kalian, pasti juga kalian tuh ngerasa kayak nge-freeze gitu badannya, kaku, nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, dan cuma terpana doang ngeliat itu tangan ya. Oke deh, ini ada cerita bonus nih katanya. Kita baca aja ya cerita bonus. Jadi Kak Ana, ini ada cerita bonus nih dari aku. Cerita terakhir dan cerita penutup buat episode kali ini. Jadi teman kantor aku cerita bahwa teman kerjanya dulu punya pengalaman yang cukup menyeramkan. Namanya si A. A ini anak desain di kantornya yang ada di salah satu gedung pencakar langit di Jakarta. Suatu waktu mereka janjian satu divisi sepulang kantor untuk nonton bioskop bareng-bareng. Hanya saja karena sudah deadline, A ini lembur ditemani temannya si B di kantornya di lantai 20. Sedangkan anak-anak yang lain, C, D, dan E duluan ke bioskop untuk beli tiket dan cemilan. Hingga jam 9 malam berbunyi telepon si A. Ternyata teman-temannya di bioskop nanyain kapan segera nyusul. Saat A mengangkat telepon, si B bilang, "Gue ke toilet dulu bro." Lalu dijawab oleh si A, "Oke." Lalu si A jawab telepon temennya bahwa bentar lagi dia nyusul ke bioskop. Begini kira-kira percakapannya. C ngomong ke A, "Emang lu gak takut ya sendirian di kantor?" "Gue ditemenin si B kok." "Ah gile lu, si B ada di sini sama gue." Mana ada. Dari tadi dia temenin gue di sini. Barusan ke toilet tuh anak. Terus si C ini send selfie, kirim foto selfie-nya B, C, D, dan E. Si A ini langsung shock dan dalam hati, terus yang nemenin gue dari tadi siapa anjir? Buruan deh, lu pergi dari kantor. Lalu si A matiin telepon, ambil tas, langsung ke lift. Aduh, merinding bro, sumpah. Waktu mencet lift ke bawah, nongollah si B dari toilet ke arah lift. Begini percakapannya kira-kira. B ke A, "Woi, kok lu ninggalin gue sih? Udah mau balik loh." "Udah mau balik loh." Terus si A ngejawab, "Iya nih." Terus aduh kok. Lalu si B ini menjawab, "Udah mau balik apa udah tahu?" Wah anjir, tebak dong. Lalu pintu lift terbuka, A langsung masuk dan turun. Oke Kak, sekian dulu cerita dari aku. Mohon maaf kalau ceritanya ini panjang banget, dan aku tahu pasti ini ceritanya bakal jadi satu episode Kak, karena emang aku pengen langsung ngeceritain buat teman-teman semua pendengar podcast kisah horor. Sukses selalu buat podcast kisah horor dan sukses terus buat Kak Ana. God bless you. Oke, thank you buat siapa lo, gue nggak tahu ini karena nggak ada namanya. Aduh, sumpah ini 2 cerita terakhir ini menurut gue itu serem banget. Dan apalagi endingnya nih cuy, yang waktu dia cerita tentang pengalaman temennya pas si B ngomong udah mau balik apa udah tahu. Widih, gila, langsung merinding anjir, sumpah. Itu langsung seketika aku merinding gitu loh, kayak ngebayangin gitu loh kayak gimana gitu. Nah, kata-kata seperti ini tuh aku tuh pernah inget banget tentang kasus kejadian dosen hantu dosen. Kalau kalian pernah tahu nggak sih yang videonya pernah viral di sosmed? Kalau nggak salah sekitar tahun 2017 atau tahun berapa aku lupa banget, tapi dia tuh pernah viral di sosmed. Jadi pada saat itu, ini gue flashback lagi dan ingetin kalian ya ceritanya ya.
agak sedikit-sedikit inget sih. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau mungkin ceritanya kurang, mohon dimaklumi. Jadi yang pernah aku baca atau pernah aku dengar nih ya, karena kejadian tersebut itu ternyata kampus salah satu YouTuber gede di Semarang gitu. Karena itu kampusnya terletak di Semarang. Jadi dia itu cerita pas waktu itu posisinya anak-anak kelas, nggak tahu kelas fakultas apa, itu ngadain kuliah malam, ada kuliah malam gitu. Nah, kuliah malam itu nggak salah, jadi si dosen ini nge-WA si ketua kelasnya bahwa dia bakal ngadain kuliah malam karena pada saat pagi sampai sore dia nggak bisa datang gitu kan. Dan alhasil si ketua kelasnya ini mengiyakan dari ajakan si dosennya dan meng-share ke seluruh grup kampusnya, grup fakultasnya lah ibaratnya kayak gitu, grup fakultasnya, grup kelasnya untuk masuk ke kelasnya si dosen ini gitu. Kalau nggak salah kelasnya itu sekitar jam 7 atau jam 8 gitu sampai jam 10 gitu kan. Nah, pada saat masuk itu ada yang janggal banget gitu loh katanya. Ada yang janggal banget. Jadi posisinya si dosennya ini katanya itu kayak ngejelasinnya itu kayak datar banget, gak seperti biasanya katanya kayak gitu. Jadi kayak ya datar banget lah ngomongnya gitu. Nah, pas ngerasa ada yang aneh, tiba-tiba di grup WhatsApp mereka, grup kelas mereka, si dosen yang pada saat itu ngajar, yang seharusnya dia ngajar lah kayak gitulah, yang seharusnya dia ngajar itu nge-WhatsApp di grup mereka. Dia ngejelasin bahwa beliau tidak bisa hadir mengajar hari itu juga dikarenakan sakit gitu. Jadi kelasnya itu diliburkan. Nah, pada heboh dong semuanya. Pada share grup pada ngechat di grup-grup masing-masing. Terus mikir, loh berarti siapa ini yang ada di depan kelas lagi ngejelasin, lagi nerangin gitu kan. Akhirnya si ketua kelas ini punya inisiatif ngejatuhin bolpen ke bawah dengan maksud mau ngeliat ini orang napak apa bukan gitu. Maksudnya kakinya napak apa bukan. Dan pas dijatuhin bolpennya, tiba-tiba si dosen tersebut itu keadaan melayang. Dan pas dia udah ambil, kaget, shock, dan pas dia mau kembali ke duduk semula, tiba-tiba dosennya itu nyamperin. Terus dia bilang, udah tahu ya? Wah, anjir, heboh. Langsung pada lari keluar, gak ada yang berani masuk lagi. Tapi posisinya si dosen tersebut itu masih stuck di dalam kelas tersebut gitu. Dan masih dalam keadaan berdiri membelakangi pintu dan membelakangi mahasiswi-mahasiswinya. Karena pada saat itu mereka lari, mahasiswa-mahasiswinya itu masih nungguin di depan kelas gitu loh, ngeliatin gitu loh. Gila, itu pernah viral anjir, pernah booming pada masanya ya. Karena itu sampai apa ya, pokoknya seluruh Indonesia itu viral banget, tahu gitu loh dengan ceritanya. Kalau nggak salah itu ceritanya barengan sama ada salah satu kampus yang ngadain kayak ibaratnya workshop gitu. Tiba-tiba ada yang nyanyi, padahal mikrofonnya dimatiin. Nah itu juga katanya di daerah mana ya, gue lupa, di daerah Solo katanya gitu. Serem anjir. Nah buat kalian pernah nggak ngalamin hal yang seperti ini? Maksudnya dalam arti ketemu sama temen, tapi teman yang kita temui itu bukan manusia melainkan hantu. Dan tiba-tiba endingnya ngomong, udah tahu ya. Wih anjir, gila, serem banget anjir. Ya gitu deh. Oke, thank you banget buat teman-teman semua yang udah ngedengerin podcast kisah horor di episode 133 ini ya. Jadi di episode 133 ini agak sedikit spesial karena aku ngebacain satu cerita aja, yang sebenarnya satu cerita ini
Udah banyak banget ceritanya, panjang banget ceritanya, dan ada part-partnya gitu ya. Maksudnya judul masing-masing lah. Thank you banget buat masnya ini yang udah kirim cerita. So buat teman-teman semua, kalau kalian penasaran atau mungkin kalau kalian pengen ngedengerin cerita yang lainnya, kalian bisa langsung dengerin di podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor ataupun di Noise gitu. Jangan lupa follow podcast Kisah Horor di Spotify dan follow podcast Kisah Horor di Instagram ya. Terus buat kalian semua yang pengen kirim-kirim cerita, berbagi cerita, sharing-sharing cerita tentang pengalaman horor, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horor. Akhir kata, saya Ana undur diri dan sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.